warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat jurnal. Bahagia banget untuk hari ini Sinta berada di kantor dinas Wali Kota Cilegon atau Pemkot Cilegon bersama Bapak Saiful Bahri. Yang kita hari ini bakal ngobrol santai memang tentang bagaimana dan proses-proses dan tahap-tahapan yang sudah dilakukan oleh Pansel dalam rangka untuk pemilihan Komisaris dan PCM yang sudah berlangsung dari mulai bulan April sampai dengan bulan Mei yang lalu. Kita akan ngobrol langsung dengan beliau seperti apa sih tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dan kandidat-kandidat seperti apa yang memang menjadi terpilih. Kemudian juga hasil dari pansel ini apa saja kerja selama beberapa bulan untuk PCM ini sendiri. Kita akan tanyakan langsung kepada Pak Saiful Bahri. Bagaimana Pak kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, assalamualaikum Jurnal KUHP. Betul. Semoga selalu mengedukasi dan menginspirasi seluruh masyarakat dimanapun berada, khususnya masyarakat Cilegon. Betul, Pak Saiful. Ini memang dari kemarin-kemarin memang keinginan saya untuk ketemu dengan Pak Saiful luar biasa banget. Tapi sibuk banget nih Pak Saiful nampaknya. Baru hari ini ya kayaknya kita bisa ngobrol. Pak Saiful bisa dijawab, diuraikan kepada publik, kemudian kepada masyarakat dan sahabat jurnal di luar sana. Dimulai tanggal berapa sih kemarin tuh untuk pemilihan para kandidat-kandidat yang memang dipilih oleh pansel ini sendiri, pembukaannya, kemudian tahapan-tahapan selanjutnya sudah dilakukan, itu boleh diceritakan Pak Saiful untuk PCM ini sendiri. Baik, sahabat jurnal KUHP, pertama kami atas nama juru bicara pansel seleksi jabatan 2 komisaris independen BUMD PT Pelabuhan Cilegon Mandiri. Terima kasih sebelumnya kepada jurnal KUHP karena memang permohonan untuk podcast sebenarnya sudah jauh-jauh hari sejak awal mulai ramai informasi pendaftaran calon komisaris, tapi karena banyak sekali agenda yang bukan hanya sekedar komisaris, karena saya sendiri menjadi anggota panitia seleksi. Ini mewakili unsur akademisi. Nah, saya sendiri memang bertugas di dosen pasca sarjana Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan juga banyak aktivitas lain, tidak hanya sekedar kerja-kerja pansel dan kerja-kerja mengajar. Ya. Betul, luar biasa sibuknya. Pertama ingin kita sampaikan bahwa tahapan kegiatan seleksi dalam rangka mencari dua komisaris independen BUMD PT Cilegon Mandiri ini diawali dengan terbitnya SK Wali Kota pada sekira bulan April ya. Jadi tanggal 12-an April saya mendapatkan SK dari Wali Kota sebagai anggota pansel yang kebetulan ketuanya adalah ex officio PLT Sekda. Anggota satunya lagi adalah Pak Asda II Padana Sejatana Sijapanana, dan sekretariatnya disupport oleh bagian perekonomian. Baik, jadi pada sekira tanggal 22 April ya, pansel itu langsung memulai kerja awal dengan rapat pleno penyusunan jadwal tahapan. Jadwal tahapan seleksi calon komisaris independen ini dimulai dan diputuskan jadwal tahapannya itu mulai tanggal 29 April. Itu tahapan pendaftaran sampai 11 Mei. Sampai 11 Mei. Jadwal pendaftaran. Pendaftaran 29 April sampai dengan 11 Mei. 29 April sampai 11 Mei itu jadwal pendaftaran. Terus tanggal 12 Mei-nya itu seleksi administrasi. Itu 12 Mei ya. Nah, berikutnya sebelum nanti ada berapa pendaftar Pak di tanggal sampai tanggal 11 Mei pukul 23:59 ada 23 pendaftar. Wah, luar biasa, 23 pendaftar nih ya. Next selanjutnya. Lanjutnya tanggal 12 Mei itu sesuai jadwal tahapan adalah seleksi administrasi. Setelah diseleksi administrasi dari 23 pendaftar ternyata yang memenuhi persyaratan lulus seleksi administrasi hanya 17 peserta. Dari 23 menjadi 17 peserta. Dan
kita umumkan, sudah kita publikasi. Berikutnya Pansel sesuai dengan jadwal tahapan melakukan masa sanggah. Jadi ada masa sanggah. Oh, ada masa sanggah. Ada masa sanggah mulai dari tanggal 13 sampai 16. Masa sanggah ini maksudnya adalah karena apa? Karena mekanisme pendaftaran seleksi komisaris ini lewat online. Oh, lewat online. Lewat online. Sehingga online. masa sanggah itu dimaksudkan jika Pansel kemudian dalam pengumuman seleksi yang tidak lulus administrasi itu kita sangat transparan. Oh gitu, tetap berbeda ya, berbeda mungkin dengan Pansel yang lain. Oke, terutama Pansel di wilayah lain yang ternyata hanya mengumumkan nama yang lulus saja. Oh iya. Kalau di Pansel PCM ini kami Pansel bersepakat mengumumkan secara sangat transparan. Jadi 23 orang itu kalau yang lulus 17, sisanya yang tidak lulus itu kenapa? Nah, itu ada tabelnya. Ada tabelnya, ada alasannya yang contoh ya, contoh taruhlah Denny dia tidak lulus kenapa? Karena persyaratan untuk calon komisaris ini memiliki ijazah sekurang-kurangnya S1. S1, oke. Nah, ternyata dia tidak menyertakan ijazah S1, kan semuanya diupload ya. Betul, betul. Nah, maksudnya masa sanggah itu bisa jadi dia sebenarnya ngupload, nah, tapi tidak nyampe atau error atau nggak jelas. Nah, karena nggak jelas kemudian kita tidak luluskan. Nah, itu bisa disanggah. Pada tanggal 13 Mei itu. Ya, itu contoh. Tapi prinsipnya bahwa tahapan pengumuman seleksi administrasi itu sekali lagi dengan sangat terang benderang sehingga yang tidak lulus tahu. Saya tidak lulus tuh karena ini sebabnya. Ya, karena beberapa persyaratan saya tidak sertakan. Betul. Dan itu betul-betul sangat transparan. Sehingga sekali lagi bukan hanya yang bersangkutan yang mendaftar. Publik pun tahu bahwa alasannya. Ya tidak lulusnya karena faktor apa. Betul. Nah, ini selalu kita lakukan sejak saya terlibat menjadi Pansel setahun yang lalu. Karena pengalaman yang lalu ya Pak ya. Setahun yang lalu pun saya juga ketua Pansel untuk jabatan Direksi Keuangan dan SDM. PCM juga. Juga saya menjadi ketua Pansel JPT Pratama. Juga saya menjadi ketua Pansel untuk Dewan Pengawas PDAM. Betul. Nah, semua itu kita lakukan dengan sangat transparan. Ya, sangat transparan sehingga semua masyarakat tahu kalau tidak lulus karena apa gitu ya. Nah, karena kalau lulus juga dia tahu karena semua persyaratan memenuhi. Oke. Selanjutnya setelah 13 Mei tahapan apa lagi Pak? Setelah 13 Mei itu tahapan verifikasi dokumen asli. Verifikasi dokumen asli ini tanggal 19 sampai 20. Nah, kita bagi 2 termin. Tentu saja yang lulus administrasi ya kita kirimi surat elektronik pemberitahuan bahwa yang domisilinya di wilayah Provinsi Banten peserta yang lulus 17 orang ini harus datang ke aula ruang rapat ASDA karena tempat verifikasi dokumen aslinya di ruang rapat ASDA di bawah ya. Pemerintah Kota Cilegon ini. Untuk yang kalau tidak salah ya hampir sekitar 10 orang apa ya. Jadi 10 orang itu domisilinya di Provinsi Banten. Semua. Nah, itu yang tanggal 19 harus datang mulai pukul 9 sampai pukul 3 sore untuk verifikasi dokumen asli. Nah, verifikasi dokumen asli itu kenapa wajib dilakukan oleh Pansel? Karena mekanisme pendaftarannya kan online. Betul. Sehingga harus menunjukkan yang asli. Kita penting juga untuk berkepentingan untuk melakukan verifikasi dokumen asli. Sehingga di belakang hari tidak lagi muncul isu masalah dokumen tidak asli. Nah, itu dokumen dia. Itu banyak, bukan hanya ijazah tidak asli, bukan hanya ijazah palsu ya. Iya. Maaf sekali lagi. Bukan hanya ijazah palsu, tapi semua dokumen yang yang asli itu ya harus
dapat dibuktikan dengan keasliannya. Betul, gitu. betul. Tetapan tanggal 19 ini hanya untuk yang di luar provinsi, hanya untuk yang ada di dalam provinsi Banten. Betul, betul. Nah, sisanya ya 7 orang lagi yang di luar provinsi Banten itu tanggal 20. Ya, tanggal 20. Nah, kebetulan tahapan tanggal 20 sampai tanggal 21 itu UKK. Jadi uji kelayakan dan kompetensi. Uji kelayakan dan kompetensi. Nah, untuk 17 orang ini. Iya, jadi tahapan yang paling inti dan krusial dari seleksi pansel itu dalam tahapan UKK. Betul. Namanya uji kelayakan dan kompetensi. Uji kelayakan kompetensi ini dimulai dari tanggal 20 hari Rabu kalau tidak salah sampai 21 hari. Nah, UKK ini hari pertama full tes psikologi. Jadi full mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu full tes psikologi oleh tim pakar psikologi, lembaganya namanya InsanQ, yang dipimpin oleh psikolog Dr. Sugiyarti, Magister Psikologi, ya, dosen UI. Dosen UI waktu itu. Dan dia memang pakar psikologi terapan. Wah, luar biasa. Nah, ini full ya. Full, nah, dari UKK hari pertama tes psikologi ini, ternyata ada satu kandidat bakal calon atau kandidat yang tidak datang. Oh, tidak datang, tidak hadir. Ternyata dia domisilinya, ya ternyata domisilinya dia di Surabaya. Oh, baru pada tanggal 21. Tanggal 21-nya itu saat UKK-nya dalam bentuk uji kompetensi keahlian yang dilakukan oleh tim pakar. Jadi pansel selain menetapkan lembaga InsanQ juga menetapkan tim pakar. Tim pakar ini untuk menguji, menilai kandidat yang lulus administrasi ini berkaitan dengan 7 komponen. 7 unsur. 7 unsur dinilai, ya dinilai. 7 unsur. Nah, antara yang 7 unsur itu kompetensi, pengalaman, kinerja, integritas, leadership, kepemimpinan, antara lain itulah yang dinilai. Jadi di UKK hari terakhir, hari kedua ini, oleh tim pakar kepelabuhanan yang kebetulan beliau itu wakil rektor 3 Untirta, disertasinya memang tentang kepelabuhanan. Ya. Yang satu lagi oleh Profesor Denny Sunaryo itu dia pendidikan S1, S2, S3-nya sampai doktor itu spesialis manajemen bisnis. Jadi mereka berdua ini. Jadi memang pakar yang nanti untuk betul-betul melakukan fit and proper test kepada 17 kandidat komisaris ini, yang kita serahkan. Adapun mekanisme UKK-nya ini lewat 2 cara. Cara pertama, mereka wajib menulis makalah tentang strategi menjadi komisaris Pelabuhan Cilegon Mandiri. Betul. Berikutnya adalah wawancara mendalam. Langsung wawancara. Wawancara itu di samping oleh tim pakar 2 orang ini juga dilakukan wawancara dengan pansel. Karena pansel punya kepentingan juga untuk menilai rekam jejak. Tapi setelah wawancara dengan 2 pakar, pansel bagi 2 tim. Jadi 17 ini bagi 2. Betul. Jadi, 17 kandidat ini bagi 2 ya. Kandidat nomor 1 sampai nomor 7 misalnya 9 itu di tim pakar, nomor 10 sampai nomor 17 itu di pansel. Langsung di pansel. Itu bergiliran. Siap. Nah, ini setelah selesai UKK, kemudian pansel melakukan rapat pleno untuk melakukan rekapitulasi hasil UKK. Karena UKK ini dinilai oleh psikolog, dinilai oleh tim pakar 2 orang, dan juga dinilai oleh pansel. Walaupun pansel hanya pada 1 unsur ya. Betul. Unsur rekam jejak dokumen. Kalau pansel hanya men-scoring pengalaman dan rekam jejak
berdasarkan dokumen kan ada standarnya. Contoh pengalaman